Halo guys, kembali lagi di channel aku, Fabella Claudia. Kali ini aku akan jelaskan salah satu yang paling viral saat ini buat ibu-ibu yang pengen melahirkan. Kalau bukan ERAX, Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana prosesnya, ikutin terus video ini sampai akhir ya. Pengenalan tentang apa itu ERAX. Baru-baru ini kan kita dengar kalau misalnya ada metode operasi yang benar-benar bikin si ibu yang melahirkan itu jauh lebih nyaman, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Nah, metode ERAX ini sempat ngetren, bukan sempat ngetren sih, sebenarnya ngetren gara-gara kemarin ada salah satu membernya Cherry Puno kalau nggak salah. Nah, itu dia sesar dan beberapa jam kemudian dia udah bisa nari-nari dan joget-joget di TikTok. OMG. Nah, jadi dia itu pakai ERAX dan kebetulan aku yang baru melahirkan ini juga pakai ERAX. Nah, ERAX ini memang sangat membantu ibu-ibu yang memang khawatir apabila proses penyembuhan sakitnya setelah melahirkan sesar, dan diharapkan supaya pengen lebih cepat pemulihannya gitu. Jadi buat ibu-ibu yang pengen memang memilih sesar atau memang karena 1 dan 2 kondisi harus sesar dan pengen jauh lebih nyaman proses pemulihannya dibandingkan berhari-hari di rumah sakit, nah ERAX ini cocok banget untuk kita semua. Pada dasarnya ERAX itu memang berbeda sedikit dengan metode pada umumnya. Ini kalau misalnya aku nggak salah ngomong ya, dari yang kutanya dari dokter aku, Dokter William. Nah, jadi prosesnya itu berbeda di bagian anestesinya. Kalau misalnya mungkin anestesinya itu normally kayak seperti apa misalnya gitu ya. Nah itu ini cukup berbeda. Dan dalam proses untuk menuju operasinya itu aku sempat dikasih pematangan paru untuk janin aku. Jadi ada suntikan. Suntikannya itu sekitar 3 kali sebelum operasi, sebelum puasa operasi. Dan pas lagi disuntik itu memang nggak kerasa apa-apa sih sebenarnya, cuman lebih sedikit gatal di bagian bagian intim wanita seperti itu. Nah, setelah itu baru operasi gitu. Untuk langkah-langkah operasinya mungkin di setiap rumah sakit itu berbeda prosedurnya. Jadi aku kebetulan di Mitra Keluarga Kalideres, dimana prosedurnya memang kita harus melewati aku pertama tadi sempat itu ya pematangan paru, tapi sebelumnya itu aku ada rekam jantung karena kebetulan ketubanku berkurang pas lagi mau dekat-dekat lahiran. Terus setelah rekam jantung baru ada inform consent, kayak persyaratan persetujuan gitu untuk operasi gitu. Jadi ada kesetujuan dari pihak ibu yang melahirkan nih dan juga walinya bahwa akan setuju akan dilakukan tindakan operasi. Jadi harus diperhatikan ya inform consent-nya. Nah, di bagian inform consent juga nanti akan ada kayak cap ibu dan juga cap anak nantinya. Kenapa aku milih ERAX? Sejujurnya aku bukan karena ngetren aja, tapi karena memang functionnya. Dan memang awalnya itu aku sempat nanya sama dokter apakah di rumah sakit ini bisa untuk ERAX dan apakah dokter bisa untuk melakukan tindakan ERAX. Nah, beliau bilang bisa untuk melakukan tindakan itu. Nah, akhirnya diproses lah untuk itu, dan memang dari artikel-artikel yang aku baca menandakan bahwa memang ERAX itu cepat dalam pemulihannya. Baru tuh sempat ngetren tuh yang si Cheryl itu, Cherry. Sorry ya buat mbaknya yang aku sebut. Oke. Nah, jadi memang karena aku cukup mobile, aku masih sambil kerja sebenarnya karena ngurusin 10 dan aku butuh recovery yang sangat cepat. Nah, makanya aku pilih si ERAX ini. Dan pastinya namanya teknologi akan berkembang terus. Aku yakin banget bahwa ERAX ini bisa beneficial banget buat aku. Metodenya setelah itu aku ada operasi, jadi dari fase penyuntikan pematangan paru itu sampai CTG dan juga ke operasinya itu aku dalam waktu sehari, kemudian besok siangnya aku operasi. Nah itu jujur aku baru pertama kali operasi, jadi aku nggak tahu proses operasi itu sebenarnya dalamnya kayak gimana sih. Kalau ditanya deg-degan atau enggak, ya biasa aja sebenarnya, karena aku ngerasa kalau ya semuanya akan berlalu. Cuma memang aku tetap berdoa. Dokternya juga ngajak doa pas operasi, jadi aku percayakan semua pada Tuhan. Pisnya mana pisnya? Ini mau jalan ke operasi.
dan juga percayakan pada dokter yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Oke. Nah, di dalam itu aku di cross check lagi sama dokter anestesi, ditanyain kalau ibu ada riwayat penyakit apa, obatnya yang alergi apa, kemudian disarankan untuk nanti udah bisa makan gitu, makan yang solid gitu ya, makan yang solid dan biar gak usah nunggu kentut gitu kan, biasanya kalau sesar kan harus nunggu kentut kan. Nah terus habis itu baru dia masuk ke ruang operasi, dan karena corona suami nggak bisa nemenin, sedih, nggak apa-apa, tapi cukup relax tapi di satu sisi karena aku nggak bisa tidur semalamnya karena satu dan lain hal. Jadi pas lagi di di anestesi aku tuh ngantuk berat, tapi aku berusaha untuk tidak tidur walaupun diizinkan tidur karena aku pengen dengar suara bayiku. Nah ya udah terjadi begitu saja di operasi. Sekitar 10 menit tuh anak udah keluar, sampai aku nanya sama petugasnya, aku lupa antara perawat atau dokter atau siapa gitu ya, sih perawat sih, itu anak saya udah lahir ya. Ya udah lahir. Terus gak lama aku ya udah inisiasi menyusui dini. Nah karena memang di bius setengah, jadi aku nggak terlalu ngerasain tuh prosesnya, tapi cepet banget. Jadi proses pembukaan buka itunya sayatan itu cepet banget, 10 menitan mungkin 10 menit, kayak cepet banget deh. Waktu itu juga dokter lagi setel lagu, itu kayak satu lagu Raisa gak nyampe. Nah terus setelah itu baru lama untuk proses jahitannya, ya kurang lebih 1,5 jam selesai. Setelah itu aku dibawa ke satu ruangan yang dimana untuk ngecek apakah ada gejala-gejala tertentu atau problem-problem tertentu lah ibaratnya, dan ternyata aman-aman aja. Setelah itu aku keluar, aku langsung diantarin ke ruangan. Dari situ aku baru ketemu sama suamiku. Nah aku jujur fresh banget mukaku, nanti aku bisa tampilin dan ada di story Instagram aku. Dan gak lama dokterku masuk ke ruangan, terus dijelasin bahwa itu adalah metode ERAX dan aku tanya apa yang membedakan dengan operasi sesar yang sebelumnya, maksudnya yang biasanya gitu, dijelaskan seperti tadi aku jelasin ke kalian. Dan disuruh duduk kayak aku shock gitu, oh my god bisa gak ya aku duduk. Dan turns out I can do it. Oke. Iya nih pakai ERAX metode yang baru. Sama dokter siapa? William. Jadi 3 jam setelah operasi bisa dulu latihan dulu. Tadi jam berapa operasinya? Operasi sekitar jam 1.40. Jam 1 jam 2an ya. Siang hari. Terus sorenya jam 6 udah bisa duduk kayak gini. Sekarang itu jam 8. Gimana cara zoom? Jam 8.15 malam. Jadi ada 7 jam. Sekarang mau apa? Latihan kaki dulu. Kaki. Oke, kakinya. Iya. Yang kiri. Oke. Tangan kanan. Nggak bisa kita kiri. Oke. Ini sudah jam 9. Ternyata si Mabel sudah bisa duduk. Aku bisa duduk, dan itu memang karena aku jujur nggak ngerti juga di operasi rasanya operasi kayak gimana ya. Aku merasa ya tetap dioperasi gitu, ada sesuatu yang berbeda di perut aku, tapi memang jadi lebih bisa langsung duduk gitu loh. Bisa langsung duduk, nggak lama malamnya aku disuruh jalan, udah bisa jalan gitu, ada videonya. Oke. Nah terus setelah itu memang ada beberapa obat atau vitamin yang memang dianjurkan untuk mengurangi nyeri. Ada sekitar 5 vitamin, kayaknya 5 deh. Nah itu dipakai gitu. Nah itu kayaknya juga salah satu supporting untuk metode ERAX itu. Nah gak lama ya vitamin yang diminum ada juga lewat dubur gitu ya, dimasukin. Nah gak lama ya malamnya aku udah bisa jalan, dan kayak wow my god, mukanya fresh, bisa jalan kayak day banget.
yang aku rasakan ya memang sangat terbantu sekali dengan metode ini gitu. Dan sejauh ini tidak ada komplikasi, tidak ada infeksi gitu ya. Terus juga untuk nggak kerasa jahitannya sakit banget, enggak. Ada memang kerasa tapi tidak sampai detail banget sakitnya kayak gitu. Aku dari awal belum pernah operasi, jadi memang nggak ada ide operasi seperti apa. Cuma memang tahu bahwa operasi itu perlu ada konsekuensi, baik itu dari ya fisik kita atau mungkin secara mental kita sebelum operasi dan juga sesudah operasi. Jadi aku sih percayakan semua kepada dokter yang menangani dan juga rumah sakit yang menangani. Nah kebetulan rumah sakitnya juga aku research bahwa, dan aku alamin juga rumah sakitnya yang memang prominent, terkenal juga, dan juga baik dalam melayani pasien. Nah dokternya juga aku riset juga, dokternya juga lulusan dari kampus yang bagus, kemudian juga pengalamannya, kemudian juga sangat family doctor deh, benar-benar dokter yang orientasi kayak keluarga gitu ya. Jadi semua bagus dan juga benar-benar menyerahkan semuanya dan juga pastinya berdoa. Dan hasilnya memang tadi udah dijelaskan juga 3 jam setelah operasi aku bisa duduk dan kemudian aku bisa jalan. Meskipun juga agak takut-takut, tapi sebenarnya lancar semuanya. Kayak gitu sih. Jadi buat ibu-ibu atau calon ibu-ibu yang pengen operasi sesar untuk metode RX, jangan takut, karena justru ini akan membantu kalian, apalagi kalau kalian tuh termasuk ibu yang mobile kayak aku. Nah itu bisa membantu kalian untuk mengurangi nyeri, mengurangi lamanya dalam proses penyembuhan, karena cuma 3 hari 2 malam di rumah sakit terus dia udah bisa pulang deh, ngomong si baby kayak gitu. Nah overall gitu sih. Mungkin nanti di anak berikutnya teknologi lebih canggih lagi, ilmu kedokteran, ilmu obgyn lebih canggih lagi, mungkin bisa lebih gampang lagi untuk recovery-nya gitu. Baik itu sesar ataupun juga lahiran normal, pasti juga ada tantangan tersendiri. Apa aja yang didapat selama operasi sesar dengan metode RX? Pertama tadi kan udah ada suntik pematangan paru, kemudian rekam jantung, terus juga operasinya, kemudian kunjungan dokter anak, terus juga dokter THT dan sebagainya. Itu ada satu paket. Dan sebenarnya dari obat-obatannya sih yang mungkin ada tambahannya, dan tergantung dari kondisi si ibu. Kalau misalnya si ibu ada apa tertentu gitu ya, itu bisa mungkin ada tambahan. Nah dari itu yang didapat selama RX, dan tergantung dari rumah sakit masing-masing dan berapakah biayanya. Biayanya itu pasti di atas 20 juta. Untuk yang kelas 1 kebetulan aku di Mitra Keluarga Kalideres, itu 20 juta ke atas, dan obat-obatannya bisa 5 juta ke atas gitu. Jadi mungkin di total 25 something gitu ya. Nah itu mungkin beda lagi di rumah sakit yang lain, dan aku puas banget di sana, makanya enak. Terus juga dokternya profesional, literally dalam RX itu ada banyak dokter ya, ada dokter anestesi, ada dokter anak, dokter ya OGN sendiri, nah gitu, dan juga kru-kru lainnya, petugas-petugas medis lainnya. Dan ya semoga ini bisa memberikan pemahaman buat ibu-ibu untuk yang bingung mau operasi sesar terus juga pengen cepet. Nah ini RX ini oke banget, dan semoga info yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube aku. Thank you.